Bismillahirrahmanirrahim. Asdaqul hadis kitabullah ta'ala qala hadiyatun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhalla aw azilla أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. dapur Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina wa talamizana min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suwiji fi ahkamil luqatati kang tetep ing dalam nerangkan beberapa hukumnya luqatah, menerangkan beberapa hukumnya luqatah. Wahia utawi luqatah bi fadkhil qafi Khalidin waca fathah qafi seraya dibaca fathah qafnya. Ismun iku aran, itu nama lisyai'i maring suwiji-wiji, nama bagi sesuatu al multaqati kang den temu. Itu sebuah nama pada sesuatu yang ditemu. Jadi luqatah itu barang temuan. Luqatah itu barang temuan. Ketika kamu berjalan kok terus di jalan itu menemukan sesuatu di jalan, entah itu dompet, entah itu uang, ataupun mungkin juga menemukan orang yang tersesat, mungkin anak kecil yang tidak tahu bapak ibunya siapa. Ya, kalau zaman dahulu jelas anak itu tersesat. Mungkin kalau zaman sekarang ada orang tua itu yang tega untuk mohon maaf menjual anaknya atau membuang anaknya. Mungkin anaknya karena terlalu bandel atau mungkin dengan alasan tertentu. Ada orang tua itu yang zaman sekarang itu membuang anaknya. Kan kita ketemukan juga realita yang ada bahwa di Indonesia ini ada persewaan anak itu ada.
Anak itu disewakan untuk dipakai mengemis, itu kan ada. Jadi terkadang pengemis yang di kota-kota bawa anak itu terkadang memang ada yang anaknya sendiri, ada yang itu bukan anaknya, tapi itu adalah anak per sewaan. Sehari disewakan berapa? Ya karena pengemis itu memang ada yang dia itu memang tidak punya dan memang dia itu butuh untuk makan, tapi ada pengemis itu adalah sebagai sebuah profesi. Dia sudah cukup, tapi dia ingin lebih, mendapatkan uang yang paling mudah dan tidak perlu kerja keras, hanya perlu memasang wajah dengan mimik yang melas, mungkin juga aksesoris badan atau mungkin pakaian yang agak compang-camping, sambil menengadakan tangan gini sudah cukup. Karena mereka tahu psikologi orang Jawa atau orang Indonesia itu gampang merasa kasihan. Oh sakno, itu sakno. Maka ada orang itu diberitakan seorang pengemis ketika dia ditangkap dan dibawa ke dinas sosial, dia bawa uang berapa? 80 juta. Sedangkan dewek iki delok duit 80 juta ora tahu ya. Pernah antum lihat uang 80 juta, 100 juta? Ya, arek pondok paling delok ono duit 300 wis alhamdulillah. Ini pengemis uangnya berapa? 80 juta. Ada pengemis, setelah dia mengemis nanti hasil mengemisnya itu 1 minggu sekali ditabung dengan naik mobil sedan yang bagus. Jadi pengemis itu punya kartu ATM, ono sing silver, ono sing gold. Ono sing silver, ono sing gold. Iki padahal pengemis. Kurang piye? Ada lagi pengemis, ada orang ketika itu mau memberi, dia itu sama istrinya malam-malam, kasihan ada pengemis di pinggir jalan, dia gendong anaknya malam-malam. Terus orang ini lewat. Nah, ketika lewat itu kasihan, balik lagi. Ketika balik lagi, ternyata dia itu sedang apa? Oh, sedang ini apa? Ngitung uang. Ketika dikasih, nah, itu refleks dia yang tangan keluar, terus yang kiri ini megang iPhone. iPhone aja kelane ya. Dhewek HP regane 1.500.000. Ngono cekelane iPhone. iPad karo ya sik rada mending. Tapi nek iPad nek sing Samsung kan ya larang ya. Jadi ada orang itu yang memang sekarang ketika dia itu mau mendapatkan uang, itu yang penting dia mendapatkan uang dengan cara yang mudah, dan mengemis itu paling mudah. Karena tahu psikologi orang Indonesia, orang Indonesia itu gak teguan, meskipun dia tidak punya, itu kalau ada orang susah, itu dia gampang untuk merasa ibah dan berempati. Itu orang Indonesia luar biasanya. Makanya Islam itu ketika masuk ke Indonesia, terutama di Jawa, itu begitu mudah untuk diterima. Karena apa? Ada chemistry antara nilai-nilai yang ada di Jawa dengan nilai yang ada dalam Islam. Ketika para wali songo datang mengajarkan sopan santun, di Jawa sudah ada sopan santun itu. Di Jawa sudah ada sopan santun, tata krama. Makanya ada bahasa ngoko, bahasa kromo, ada basa kromo inggil. Itu adalah bukti kalau di Indonesia, di Jawa itu meskipun belum ada Islam yang masuk ke sini, adab itu sudah tinggi dalam tradisi Jawa. Nah, terus yang kedua, para wali songo itu ketika bawa Islam itu senang tersenyum, terus senang sedekah, sedekah. Lah wong Jawa itu paling seneng ku sedekah. Terutama sedekah masalah jajan makanan itu paling luar biasa orang Jawa. Makanya antum lihat tidak ada acara apapun di Jawa pasti di situ ada makan dan pasti ada makanan. Iku wong Jawa perbadokane iku luar biasa. Masalah badokan taku wong Jawa.
Jadi ada chemistry itu karena apa? Nilai-nilai luhur Islam itu sudah ada di Jawa. Makanya oh sama ini, yang datang ini sama. Ini makanya begitu mereka datang ke Jawa, klik, oh langsung ketemu satu frekuensi, satu frekuensi, ada chemistry di situ. Akhirnya Islam begitu mudah untuk berkembang di Jawa. Ya tentu berkahnya dakwanya Wali Songo, di samping ada faktor lain kan gitu. Kata Abi itu mengatakan biasanya ciri kalau di sebuah negeri atau sebuah daerah itu Islamnya kok banyak, itu biasanya dulu ada sahabat yang datang ke situ. Biasanya ono sahabat, barokah sahabat, maka banyak orang yang datang pada beliau. Itu berkahnya sahabat. Jadi seperti ya mungkin sahabat juga mungkin awal-awal lu sudah datang ke Pulau Jawa, dan ini dibuktikan di Sumatera itu kan ada, di Aceh itu kan, yang itu ada yang mengatakan itu putranya Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ada yang mengatakan itu anak buahnya atau prajuritnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Dan beliau ya tidak mungkin sendiri kan, tidak mungkin sendiri. Jadi pasti ketika mereka itu mengadakan ekspedisi itu tidak mungkin mereka sendiri. Karena apa? Mereka harus bawa perahu yang besar, harus melewati samudra yang luas. Tidak mungkin dia sendiri. Itu pasti nanti ada nahkodanya, pasti nanti ada anak buahnya, tidak mungkin sendiri. Karena dulu pakai kapal kan, salah satu pakai kapal, tidak ada pakai lain. Nah, seperti yang pernah saya ceritakan di Kelantan itu kan ada, di Malaysia itu perbatasan dengan Patani itu ada masjid yang itu adalah masjidnya yang dibangun oleh siapa? Maulana Malik Ibrahim. Sampai sekarang masih ada masjidnya. Jadi Maulana Malik Ibrahim dari Yaman terus ke India dulu, baru India ke Indonesia, melewati di Malaka, terus melewati sampai ke Kelantan. Di Kelantan lihat orang Islamnya masih sangat minim. Beliau berhenti di situ dan dakwah di situ. Karena belum ada musola, belum ada masjid. Akhirnya perahu beliau itu diteteli dan dibuat masjid. Sampai sekarang masih ada masjidnya. Di mana? Di Kelantan. Baru setelah Islam agak banyak di sana, beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Gresik. Di Gresik. Maka di sana beliau berdakwah, makanya di sana ada makamnya siapa? Maulana Malik Ibrahim. Ketika di Kelantan beliau juga berdakwah ke Patani. Karena dulu Patani dengan Malaysia ini adalah satu daerah sebelum dikotak-kotak oleh Inggris. Makanya di Patani itu ada satu daerah namanya Korsik. Ada Korsik. Di situ ada masjid yang sampai sekarang belum selesai. Jadi ini masjid cuma depannya itu, belakangnya itu pura. Karena ini kakak beradik yang saling melaknati. Jadi yang satu Muslim, yang satu Buddha atau Hindu. Dua-duanya masih ada. Nah itulah perjuangan dakwah. Lukotoh tadi berangkat dari ketika orang itu menemukan sesuatu, bagaimana hukumnya. Jadi bagaimana hukumnya? Maka dalam Islam itu tidak ada satupun di dunia ini yang tidak diatur sama Allah. Semuanya diatur sama Allah. Tidak ada satu hukum pun yang terlewat di situ tidak ada hukumnya Allah. Tidak ada. Semuanya ada hukumnya Allah. Jadi kuwabe ku nek hukume Gusti Allah. Sampai ada seorang Yahudi itu bilang pada seorang sahabat, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta fil khiraah. Jadi nabimu itu hebat, telah mengajarkan kamu segala sesuatu hatta fil khiraah. Sampai khiraah. Apa khiraah? Sampai BAB loh. Sampai beol, buang air besar itu loh, diajari bareng Kanjeng Nabi. Sampai bagaimana kalau masuk WC baca dulu doa kaki kiri dulu, nanti kalau kamu BAB bagaimana posisi kakinya, itu diajarkan. Itu masalah BAB. Apalagi masalah yang lebih penting dari itu, masalah perpolitikan, masalah kehidupan manusia. Maka Islam ini nizamul hayah,
Islam ini adalah aturan kehidupan, aturan orang hidup dan aturan orang nanti mati dan aturan orang hidup setelah dia mati, itu A sampai Z ada semuanya. Maka tidak bisa agama itu dipisah dengan kehidupan manusia. Ada ajaran-ajaran yang dari barat yang itu mau memisahkan antara agama dengan kehidupan manusia, agama dengan negara. Tidak bisa, semuanya jadi satu. Jadi semuanya jadi satu. Jadi orang itu bagaimanapun ya harus at-taqayyud bil ahkami syar'iyyah. Makanya ada sebuah kaidah usul, al aslu fil asya at-taqayyud bil ahkami syar'iyyah. Yang paling pokok pada diri manusia, yang paling asasi orang itu haruslah selalu sesuai dengan apa yang ada dalam syariatnya Allah. Itu harus sesuai semuanya. Tidak bisa. Nah, yang berpendapat wis bahno lah Islam itu ngatur ibadah mahdhah saja, ibadah yang khusus seperti sholat, iku ilu Islam zakat, ilu Islam engko carane poso, Islam itu namanya ibadah mahdhah. Nanti ada ibadah yang ghairu mahdhah, yang dalam casingnya itu tidak melulu ibadah. Ya biarlah itu, kalau masalah pergaulan kami dengan laki-laki perempuan biarlah itu urusan kami. Nah, kalau masalah kita itu jual beli lah, itu biar urusan kami lebih tahu. Kan Rasulullah sudah pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu dengan perkara dunia kamu. Ini dalilnya Rasulullah. Ada orang-orang yang bilang seperti itu, hati-hati. Ketika ada orang bilang seperti itu, berarti ini adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Jadi kalimatnya benar tapi dipelencengkan pada sesuatu yang batil, yang salah. Jadi kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, urida, tapi dimaukan, dimaksudkan dengan kalimat itu al batil, pada perkara yang batil. Itu ada orang yang meleset-melesetkan itu ada. Ya betul. Konteksnya apa? Rasulullah bilang itu konteksnya apa? Jadi malah orang itu akan rusak ketika orang itu tidak ikut aturannya Allah, tidak ikut aturannya Rasulullah. Dan memang ya, kalau sesuatu itu nanti melanggar aturannya Allah, wongku begitu seneng ira karuan. Jadi ketika ada sesuatu yang itu melanggar aturannya Allah, aturannya Rasulullah, masa orang itu penasaran, orang itu masya Allah koyok piye ngono. Karena apa? Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ada tadzin dari setan itu. Ada tadzin. Makanya antum bisa delok nek ono konser iku masyaallah. Wow, enak karuan. Orang teriak histeris sampai mati terinjak-injak. So, antum lihat wong nek wis arek lanang wedok nek sing pacaran koyo piye, kepengin ketemu, ae ketemu, tapi kok nek wis rabi, selesai. Nggak seperti dulu. Kalau sudah nikah selesai. Selesai apa? Rasa rindu nggak seperti dulu. Rasa ingin ketemu nggak seperti dulu. Rasa ingin memegang nggak seperti dulu. Rasa ingin mencium nggak seperti dulu. Rasa ingin berzina nggak seperti dulu kalau sekarang. Karena apa? Sudah halal. Halal itu berarti dapat pahala. Lah ini belum halal. Belum halal berarti tadzinnya setan itu masuk. Karena ini tentaranya setan masuk ke dalam hati kita. Ayo. Meskipun ada juga yang dia itu di pondok yang diajarkan bagaimana yang boleh dan tidak boleh, tapi dia tetap seperti, karena apa? Setan itu tadi. Jadi setan itu tadi. Enggak ya. Ini sing kok kita itu kok ada sesuatu kok terus kita itu semangat, terlalu semangat. Muhasabah dulu. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Soalnya apa? Kamu itu harus curiga, kata Imam Ghazali. Kamu itu harus curiga kalau kamu itu mau melakukan kebaikan. Kok kamu semangatnya luar biasa? Kamu itu harus curiga. Jangan-jangan itu nanti ada udang di balik batu. Wah, kalau pengajian, kon ketua kok semangat seru. Wah, luar biasa semangatnya.
Ya soal lingkungan niku dadi ketua, bolak-balik mimpin rapat, laki-laki perempuan, kamu bisa ngomong dengan yang enak, nanti terus kamu buat sambutan luar biasa. Akhirnya nanti kamu dipuji sama orang loh. Jangan-jangan karena itu. Jangan-jangan karena rumusnya itu kalau sesuatu itu diridhoi Allah biasa nih males. Kan gitu rumusnya kan. Tapi kalau sesuatu itu dilarang oleh Allah biasanya semangat. Bukan berarti kok terus kita ngendon-ngendoni kon cek gak semangat ketika melakukan kebaikan. Enggak. Itu kata Imam Ghazali salah satu cara muhasabah. Apa jeleknya kita muhasabah? Cocok ono sing salah. Cocok iki kita bantu orang itu. Oh iya bantu lu kono semangat ya. Tapi ini sing bantu kono-kono ora semangat. Oh ternyata nduk kono anake ayu loh. Ternyata bantunya itu karena apa? Punya anak yang cantik. Jangan-jangan karena cantiknya itu, karena anaknya, bukan karena Allah. Makanya dilihat dulu, dilihat dulu. Jangan-jangan ada yang salah. Wa maknaha utai maknane luqata syar'an ing dalam syara'i. Adapun maknanya luqata dalam pandangan syara' iku barang doa kang kasio-sio apa ma sesuatu yang tercecer, yang hilang min malikihi saking wong kang anduweni mah, dari pemiliknya mah, bisukutin sebab runtuh karena jatuh, runtuh, longsor, tanah runtuh. Nah, bahasane kan longsor yo bahasane abu apa? Tanah runtuh. Runtuh itu bahasa Jawa. Runtuh itu berarti kakake ceblok loh ya, jatuh. Au ghaflatin utawa kelalen atau lupa, wa nahwihima lan sepadane atau seperti sukutin au ghaflatin. Apa luqata sesuatu yang tercecer di jalan, sesuatu yang hilang dari pemiliknya, entah karena dia itu lupa atau jatuh. Nah, itu namanya apa? Luqata. Lah masalah luqata itu diatur sama Islam itu. Masalah luqata tok. Diatur nih, luqata ini milik siapa ini? Ya. Tanah. Kalau seumpamanya ada barang itu jatuh, kok terus jatuhnya itu di jalan raya, maka itu masuk dalam ranah luqata. Tapi kalau ada sesuatu yang jatuh itu di tanahnya orang, lo itu bukan luqata karena itu milik orang. Ya, itu milik orang. Contoh, ono duren ceblok. Kalau jatuhnya itu terus di tanahnya orang lalu gelinding terus jadi di tengah jalan, lo itu masuk luqata karena ndak tahu itu miliknya siapa. Tapi kalau durian itu jatuh, ada pohonnya terus jatuh di bawahnya, itu di tanahnya orang, jelas miliknya orang, itu luqata apa gak? Nah, kalau itu berarti milik siapa? Sahibul ard kan, yang punya tanah. Itu bukan luqata. Lah kalau kamu ngambil itu, oh rezeki, alhamdulillah rezeki. Lu dudu rezeki padha merek nyolong kon iku hukume, sama dengan mencuri. Karena apa? Itu ada di tanahnya orang. Nah, kalau jatuh terus banyak durian, terus ini ada di tengah jalan, kamu tidak tahu ini nggone sapa, milik siapa? Tidak ada yang tahu. Kalau seumpamanya itu kamu lihat ke atas, loh ini ada teman-temannya di atas ini banyak, oh berarti ini memang tanahnya ini kan seperti itu ya, kan ke sini lah, ke sini. Ini berceblok duk dalan, berarti ya memang miliknya ini kan, bisa gitu. Tapi ini permasalahannya di kanan kiri ndak ono tanaman duren seperti di jalan raya itu. Lah kok tiba-tiba ada duren di tengah jalan. Piye? Kipangan apa gak iki? Kira-kira diambil apa enggak? Pamune durene gede sak ndase Muzakir lho. Jadi kalau itu di tanahnya orang berarti milik orang itu. Sudah
Jelas itu pemilik. Nah, ini jadi masalah di tengah jalan. Loh, ini milik siapa? Nah, pastikan mengapa Islam itu mengatur ini? Karena pasti ketika ada sebuah barang itu pasti ada pemiliknya, tidak mungkin ada pemiliknya. Apalagi itu dompet pasti ada pemiliknya, apalagi itu uang pasti ada pemilik, apalagi itu sepeda motor pasti ada pemiliknya. Nah sekarang seumpamanya kamu punya uang 1 juta letakkan di dompet, kemudian terus jatuh tengah jalan, kira-kira kamu cari apa enggak? Cari kan? Dan ini senengi sampean STNK nduk kono, terus KTP di situ, ATM di situ. Ketika hilang pasti kamu bingung, ini piye, mesti bingung seperti itu. Tapi kalau ada yang menemukan, mesti alhamdulillah. Makanya ini masuk dalam ranah sebuah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi saling tolong menolong dalam birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, nyenengno wong, menyenangkan orang. Wa idza wujida wa idza wajadat kalian nemu, ketika menemukan sapa sahsun wong suwiji, ketika seseorang itu menemukan iku baligon iku balik kana ana sapa sahsun aula utawa durung baligon, musliman iku Islam kana ana sapa sahsun aula utawa ora musliman, fasikon itu fasik kana ono sapa man atau saksun aula utawa ti ora yosi fasikon. Ketika seseorang menemukan barang yang tercecer, dia itu muslim atau tidak, fasik atau tidak, wis balik atau belum, nemu-nemu lukototan ing lukotoh pada lukotoh fi mawatin ing bumi kang mati, pada bumi yang tidak bertuan, bumi yang tidak bertuan. Nah, bumi yang tidak bertuan loh ya. Berarti kalau bumi itu bertuan milik seseorang, berarti barang yang tercecer itu adalah milik yang punya bumi itu, yaitu sahibul ard, orang yang punya tanah itu. Autorikin utawa ana ing dalan atau di jalan raya, falahu mongko iku wenang keduwe ya si saksun, maka itu boleh bagi saksun akhduha utawi ngalap lukotoh, adapun mengambil lukotoh, watarkuha lan ninggal lukotoh. Kamu di tengah jalan menemukan barang yang berharga, maka ada 2 pilihan untuk kamu. Kamu boleh mengambilnya, kamu boleh meninggalkannya. Kalau kamu mengambilnya ada konsekuensinya, kalau kamu meninggalkannya tidak ada konsekuensi apa-apa, karena memang bukan milik kamu. Kalau kamu mengambilnya ada konsekuensinya, apalagi kalau kamu ingin memilikinya ada konsekuensinya. Nanti diterangkan di sini. Walakin akhzuha, tetapi utawi ngalap, tetapi adapun mengambil lukotoh, aula iku luwi utama, lebih utama min tarkiha tinimbang ninggal lukotoh, daripada meninggalkannya. Tetapi lebih baik mengambil daripada kamu meninggalkannya, dengan catatan ingkana lamun ono bila ada sapa al akhidhu wong kang ngalap, orang yang mengambil, laha maring lukotoh iku ala sikotin netepi ing atase bisa den percaya. Dengan catatan apa? Lebih baik mengambil itu dengan catatan orang yang mengambil itu dia percaya diri, bisa dipercaya. Minal qiyami saking minal qiyami bayani bisa jumenengi biha kelawan yosi lukoto. Jadi ketika ada barang itu tercecer, kamu menemukannya ada 2 pilihan. Kamu boleh tinggalkan dengan tidak ada konsekuensi apa-apa, atau kamu mengambilnya. Lalu baik mana mengambil sama tidak? Lebih baik diambil kalau memang kamu itu orang yang bisa dipercaya, kamu percaya diri bahwa kamu itu nanti bisa
menjaga barang itu, dan mungkin juga nanti bisa mengembalikan dan menemukan siapa pemiliknya. Kalau kamu hakul yakin seperti itu dan tidak ada niatan untuk memilikinya, maka lebih baik kamu ambil. Jadi lebih baik kamu ambil. Falau taraka lamun ninggal sapa yozi saksun, bila meninggalkan sapa saksun ha ing lukotoh, min ghairi akhdin, saking tanpa ngalap, dengan tanpa mengambil, lam yatman mongko ora nempui sapa yozi saksun, maka dia tidak wajib mengganti ha ing lukotoh, maka dia tidak wajib untuk mengganti lukotoh itu. Jadi tidak ada konsekuensi apa-apa karena kamu tidak ngambil. Yang jadi permasalahan itu adalah kalau kamu ngambil. Nah, makanya di Fathul Mu'in itu ada keterangan gini. Kalau seumpamanya ono uang, ada orang itu ke masjid, ini hampir sama dengan lukotoh tapi bukan lukotoh. Jadi masalah hak seseorang. Ketika ada orang itu datang pertama kali ke masjid, kemudian dia terus bawa sajadah diletakkan di shop yang pertama, kemudian dia sudah letakkan sajadah itu. Nah terus ketika itu ternyata dia sudah baca wirid, nunggu Pak Kiai datang, nunggu jamaah, terus perutnya sakit semuanya, utangi loro, mari ngono dia keluar, kemudian terus dikomati. Maka siapa yang paling berhak untuk menempati tempatnya itu? Karena kan nanti kalau dikomati kan tempatnya kosong. Nah terus nanti seumpamanya di situ ada sajadah, engko nek sajadah hilang, siapa yang tanggung jawab? Maka jawabannya adalah ketika sampai komat kok tidak ada yang masuk ke shop itu, orangnya tidak datang ke situ, ya berarti nanti siapapun boleh maju untuk mengisi shop itu. Lalu bagaimana dia? Apakah dia duduk atau berdiri di atas sajadahnya? Ya tidak boleh. Kalau kamu berdiri atau duduk di atas sajadahnya berarti kamu ghasyab. Soalnya itu bukan milik kamu. Bagaimana solusinya? Di situ diterangkan kalau kamu mindah sajadah itu, kemudian kamu pindah ke pinggir, terus nanti sajadahnya itu semuanya kok hilang, maka kamu harus doman, kamu harus mengganti. Tapi kalau sajadah itu kamu pinggirkan dengan pakai kaki kamu, tidak kamu angkat, tapi pakai kaki kamu, maka kamu tidak wajib doman. Doman. Jadi kalau kamu angkat, mau lempit, mau angkat ke pinggir, itu kamu nanti wajib doman kalau hilang loh ya. Tapi kalau seumpamanya itu kamu pinggirkan dengan tidak kamu angkat, ya mungkin dengan kaki kamu, berarti kamu kan tidak ngambil kan, dengan kaki kamu dipinggirkan. Kalaupun nanti itu hilang, kamu tidak wajib doman. Lalu koto yang ngono. Lukoto itu kalau nanti kamu ambil kok terus nanti ternyata orang itu datang mencari, terus barang itu ada di kamu, ya nanti harus kamu berikan. Kalau barang itu sudah kamu makan atau bahkan kamu jual, terus pemiliknya itu datang, maka kamu nanti wajib doman, wajib untuk mengganti. Wala yajibu lan ora wajib apa al ishadu, apa nekseake, memberikan persaksian alal tikotiha ing atase nemune yosi lukoto, nemunya lukoto, litamallukin krana arai den miliki, untuk dimiliki, au khifzin utawa ngreksa atau menyimpan atau menyimpannya. Jadi kalau kamu nemu
sesuatu, kok terus harus kamu persaksikan, iki aku nemu loh ya, iki aku nemu loh ya, enggak harus gitu. Wis cukup. Kalau kamu mau ambil ya silahkan, kalau tidak ya silahkan. Kalau kamu ambil pun nanti seumpamanya mau kamu ambil sendiri atau nanti kamu hanya untuk menjaganya, dijaganya itu, nah dipersilakan, tidak wajib untuk isyhad, mempersaksikan itu di hadapan orang banyak. Tapi kalau kamu mempersaksikan boleh, boleh. Saksekno ya, ini adalah saya nemu barang ini, saya nemu. Nanti seumpamanya ada orang yang cari dan ternyata dia memang pemilik asli barang ini, maka nanti tolong beritahu saya, akan saya kembalikan. Itu boleh, fungsinya isyhad seperti itu. Ataupun tidak isyhad, boleh-boleh saja. Wayang ziulan kena njabut, boleh mencabut sopo al-qadi, sopo qadi. Al-luqata ta ing luqata barang kang den temu minal fasiki, saking wong kang fasik, dari orang yang fasik. Wa yad'u lan deleh, dan meletakkan sapa qadiha ing luqata inda adlin, ing dalem panggonane wong kang adil, pada tempatnya orang yang adil. Bila qadi ini ya hakim, itu tahu bahwa loh ini ada orang nemu barang yang berharga, ternyata penemunya itu fasik. Fasik itu siapa? Fasik itu orang yang terbiasa melakukan dosa kecil, itu namanya fasik. Orang yang biasa melakukan dosa kecil, wong ora sembayang iku ya fasik. Wong biasa melakukan dosa-dosa kecil itu ya fasik, itu namanya fasik. Wong sing kecil lah fasik, omane dia tidak melakukan sholat, melalui fasik temenan. Jadi kalau betul-betul ikut mazhab Syafi'i sebetulnya, jadi wali itu harus tidak fasik, harus adil. Termasuk jadi saksi dalam pernikahan. Jadi la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan itu sah kecuali seorang wali yang adil, terus dan dua saksi juga yang adil. Lah ini wali kok dia fasik dalam mazhab Syafi'i yang paling sahih itu ndak sah jadi walinya. Lah ini orang sah jadi wali ini terus piye? Sama nih ada orang seanak perempuan, terus ini bapaknya ini fasik. Bapaknya ini biasa melakukan dosa kecil. Wis senengane maaf judi, senengane minuman keras, sembayang ya orang itu kan fasik. Terus nanti ketika menikahkan anaknya bagaimana? Kalau ikut mazhab Syafi'i dengan qaul yang paling kuat, ya tidak sah perwaliannya. Maka pindah ke wali hakim. Nah gitu. Pindah ke wali hakim. Tapi pendapat yang marjuh, yang enggak begitu kuat, mengatakan boleh, termasuk saksi. Saksi itu harus yang ini yang adil. Kalau enggak adil ya enggak bisa. Tapi dalam kitab Ihya diterangkan, kalau seumpamanya pada zaman itu wong rata-rata fasik, maka boleh fasik jadi saksi atau jadi wali. Lah zaman sekarang ini wong rata-rata fasik. Lah seumpamanya ndak boleh jadi wali, terus pindah ke wali hakim. Wali hakimnya malah nerima ini sogoan. Nah, wali hakimnya malah dia korupsi. Lah podo-podo fasik malah nemen hakimi daripada orang tuanya. Nah, kalau podo-podo fasik ya paling berhak adalah orang tua, walinya itu. Jadi kalau hakim tahu bahwa barang itu ditemu orang fasik, maka boleh diambil dan dipindahkan kepada orang yang adil. Wala ya'tamidu, lan ora oleh tetanggenan dan tidak boleh berpegangan sapa qadi
ta'rifal fasiki ing oleh ngumumake fasik, pada mengumumkannya fasik al-luqata ta ing luqata. Seorang fasik jangan terlalu dipercaya dia dalam ucapannya ataupun dalam tingkah lakunya. Wong dia dengan Allah tidak begitu percaya kok. Dia dengan Allah aja masih berani berdusta kok, apalagi hanya dengan manusia. Makanya dalam kitab ini dijelaskan jangan terlalu percaya. Bal yadumu balik ngumpulake tetapi mengumpulkan sapa al-qadi ilaiha maring yosi fasik rokiban ing wong kang ngawasi adlan kang adil. Tapi qadi nanti meletakkan satu orang yang bertugas mengawasi pada fasik itu. Yamna'u kang nyegah sapa ya si rokiban yang mencegah hu ing fasik minal khianati saking khianat fiha ing dalem ya si luqata. Jadi nanti dia itu mengawasi, jok-jok nanti orang fasik ini khianat. Nanti kalau khianat bisa diambil. Jadi kalau khianat bisa diambil barangnya itu dan diberikan pada orang yang adil. Wayang zi'u lan wenang jabut boleh mencabut sapa awal alwaliyu wali al-luqata ing luqata min yadis sobi saking tangane bocah cilik. Ada anak kamu yang masih kecil jalan-jalan menemukan cincin emas. Nah terus piye ngarek cilik sing nemu? Jadi ya kamu ambil karena anak kecil itu belum mengerti. Wa yu'arrifu lan ngumumake dan mengumumkan sapa ya si wali ha ing luqata. Summa ba'da ta'rifiha mongko ing dalem sause mengumumkan ya si luqata ya tamallaku bisa memiliki sapa ya si wali al-luqata ta ing luqata lisobi krana anak cilik karena anak kecil tadi itu. In ro'a lamun duwe wicara bila mempunyai pendapat sapa ya si wali al maslahata ing kemaslahatan kebaikan fi tamallukiha ing dalem aweh milik luqata dalam memberikan kepemilikan luqata lahu maring sobi dengan catatan bahwa memang wali itu melihat wis diumumkan bertahun-tahun kok ndak ada yang ngambil, wis tak umumkan nduk ndindi sesuai dengan syariat kok tidak ada yang ngambil, ya sudah berarti kamu boleh miliki. Kalau boleh miliki tapi tetap dengan niat sampai kapanpun seumpamanya nanti ada orang yang mengambil barang yang saya temukan dan itu memang milik dia, hakul yakin maka akan saya kembalikan. Tapi berhubung belum ada ya wis 1 tahun sudah lewat ya wis iki sekarang saya berikan kepada anak kecil yang tadi nerima yang nemu itu. Kalau memang itu ada kemaslahatan, kalau tidak ada kemaslahatan ya gak usah. Wa idza akhadhaha al-luqata wajaba alaihi ayu arifa fil luqata wallahu alam bisawab. Karena mau soal Abi ya dikasih jam 8 sama Abi. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina taubah
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.